Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang petroleum system. Perkenalkan, nama saya Cikawan Ramauru dengan NIM F12122067. Dalam mempelajari ini, kita akan mempelajari apa itu petroleum system dan bagian-bagian yang akan kita pelajari, yaitu trap, seal, reservoir, migration, dan resource. Dalam mencari minyak dan gas bumi diperlukannya suatu eksplorasi. Eksplorasi merupakan kegiatan mencari dan menemukan sumber daya hidrokarbon dan memperkirakan potensi hidrokarbon dalam sebuah cekungan. Namun, untuk melakukan suatu eksplorasi perlu adanya suatu sistem. Sistem ini disebut dengan basic petroleum system, yaitu proses untuk menemukannya kandungan hidrokarbon di bawah permukaan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang trap atau jebakan, bentuk dari suatu geometri atau fasies yang mampu menahan minyak dan gas bumi untuk berkumpul dan tidak berpindah lagi. Suatu trap harus terdiri dari batuan reservoir sebagai tempat penyimpanan hidrokarbon dan suatu set seal agar sebagai penutup agar tidak terjadi migrasi lagi. Proses migrasi dan pembentukan trap tidak saling berhubungan dan terjadi di waktu yang berbeda. Waktu pembentukan trap sangat penting karena jika trap terbentuk sebelum hidrokarbon bermigrasi, maka kemungkinan akan ditemukannya akumulasi hidrokarbon di dalam trap. Dan jika sebaliknya, maka kemungkinan hidrokarbon telah melewati trap tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang trap terdiri dari beberapa tipe. Trap terdiri dari 3 tipe. Yang pertama yaitu yang ini, yaitu trap struktural, dan yang di bawah ini trap stratigrafi, dan yang merupakan gabungan antara kedua trap tersebut yaitu kombinasi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yang pertama yaitu jebakan struktural. Jenis perangkap minyak bumi yang berasal dari deformasi lapisan bisa berupa lipatan maupun patahan, dan deformasi tersebut dihasilkan oleh gaya tektonik. Oke. Jebakan struktural yang umum ditemui untuk perangkap hidrokarbon adalah anticline, dome maupun basin. Jebakan struktural bisa menjadi indikator kuat adanya minyak bumi terakumulasi di puncak lipatan. Dan pada dome atau dikenal sebagai kubah garam, perangkap berbentuk bulat dan batuan tertuanya berada di tengah, sedangkan pada basin perangkap berbentuk cekungan dengan batuan paling muda berada di tengah. Oke, selanjutnya yaitu jebakan stratigrafi. Jebakan minyak bumi yang terjadi karena minyak bumi terperangkap dari segala arah sehingga terberhenti perjalanannya disebabkan oleh lapisan batuan yang impermeabel. Biasanya berhubungan dengan ketidakselarasan yang menyebabkan lapisan impermeabel tadi mampu menjadi perangkap minyak bumi. Kebanyakan minyak dan gas bumi yang ditemukan di Timur Tengah terjebak pada perlapisan limestone. Di lapisan tersebut minyak bumi terakumulasi. Oke, selanjutnya yaitu jebakan kombinasi. Merupakan gabungan dari jebakan struktural maupun stratigrafi yang ada bersamaan sehingga minyak bumi bisa terakumulasi. Misalnya setelah ada anticline di atasnya lapisan impermeabel seperti limestone sehingga reservoir minyak bumi bisa terjebak. Oke, selanjutnya
Seal rock. Seal rock merupakan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas kecil yang terdapat di atas batuan reservoir. Batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah sehingga mampu menghambat hidrokarbon dalam reservoir untuk berpindah atau bermigrasi. Dengan adanya batuan penutup, maka hidrokarbon akan tetap berada dalam batuan reservoir. Batuan penutup memiliki efektivitas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti litologi, daktil, mudah diubah, ketebalan, kemenerusan secara lateral, dan kedalaman lapisan batuan penutup. Pada umumnya, litologi yang efektif untuk menjadi batuan penutup adalah batuan klasik berbutir halus dan batuan evaporit. Pada daerah yang mendapat pengaruh proses tektonik kuat, ductility menjadi penting di mana garam atau salt dan anhidrit dan serpi kaya organik bisa begitu daktil. Oke, selanjutnya yaitu reservoir. Dalam konteks industri minyak dan gas maupun geologi, reservoir merujuk pada formasi batuan bawah tanah yang memiliki kemampuan menyimpan dan menyuplai hidrokarbon seperti minyak dan gas. Reservoir menjadi elemen kunci yang menentukan potensi ekstraksi dan produksi hidrokarbon. Dari gambar ini kita dapat lihat bahwa reservoir rock itu dia berada pada ini. Oke, selanjutnya batuan reservoir. Batuan di bawah permukaan bumi sebagai tempat terakumulasinya hidrokarbon. Batuan reservoir adalah batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang tinggi. Porositas batuan reservoir dapat diartikan sebagai kapasitas penyimpanan hidrokarbon pada batuan reservoir, dan permeabilitas dapat diartikan sebagai kapasitas produksi hidrokarbon pada batuan reservoir. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan permeabilitas reservoir rock, dan ini impermeable rock. Oke, selanjutnya di sini ada contohnya di Indonesia, jenis dari batuan sedimen yang banyak menjadi reservoir minyak dan gas adalah limestone atau batu kapur dan sandstone atau batu pasir. Batu kapur dalam kaitannya dengan dunia migas, batuan limestone sangat disukai karena mempunyai sifat yang sangat poros dan permeable. Terus ada batu pasir. Batu pasir, formasi batuan yang terdiri dari sandstone, biasanya memungkinkan menjadi penyaring air karena strukturnya cukup berpori dan mampu menyimpan cairan dalam jumlah yang besar. Oke, selanjutnya yaitu adalah proses migrasi. Setelah terbentuk hidrokarbon pada batuan induk, maka hidrokarbon tersebut akan mengalami migrasi menuju batuan reservoir dan akan terakumulasi jika ada jebakan yang menyebabkan hidrokarbon tersebut dapat tertahan di batuan reservoir dan terakumulasi. Yang diperlukan adalah adanya waktu migrasi yang tepat, karena apabila waktu migrasi tidak tepat dalam suatu petroleum system, maka tidak akan ada akumulasi hidrokarbon dalam suatu reservoir. Proses migrasi disebabkan oleh beberapa faktor yang secara prinsip fisika berupa adanya gaya kompaksi akibat beban lapisan batuan di atasnya, tekanan kapiler, daya serap batuan terhadap fluida, dilatansi atau perubahan volume lapisan batuan karena suatu gaya, diastrofisme, tekanan hidrostatis, dan tekanan hidrodinamis. Dapat dilihat pada gambar tersebut
yaitu proses migrasi, di mana hidrokarbon tersebut akan mengalami migrasi dan menuju ke batuan reservoir, yaitu di sini source rock. Dan nantinya akan terakumulasi dan menyebabkan hidrokarbon tersebut tertahan di batuan reservoir tersebut. Oke, selanjutnya proses migrasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu migrasi primer dan migrasi sekunder. Migrasi primer adalah migrasi hidrokarbon ketika keluar dari batuan induk menuju ke lapisan pembawa. Sedangkan migrasi sekunder adalah migrasi hidrokarbon secara dalam lapisan pembawa atau jalur migrasi hingga mencapai dan terakumulasi dalam batuan reservoir. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, di sini terjadi proses migrasi sekunder dan di sini yang primernya, migrasi primernya. Oke, selanjutnya ada source. Source minyak dan gas bumi terbentuk di dalam batuan induk atau source rock. Pada masa berjuta tahun silam, material organik sisa-sisa kehidupan terkumpul dalam suatu lingkungan pengendapan atau sedimentasi. Yaitu selanjutnya source rock, suatu kontur cekungan geologi atau basin, baik berupa lingkungan marine atau laut maupun non-marine, lakustrine, fluvial, dan rawa. Seiring dengan bertambahnya waktu dan perubahan geologis, lingkungan tersebut kemudian menjadi lapisan batuan yang mengandung material-material organik, disebut sebagai batuan induk bagi pembentukan minyak dan gas bumi. Selanjutnya, di sini ada maturasi. Maturasi adalah proses perubahan secara biologi, fisika, dan kimia dari kerogen menjadi minyak dan gas bumi. Di sini ada contoh penampang pedalaman dari lapisan-lapisan batuan sumber serta prediksi temperatur dengan cara menggunakan contoh kurva. Dari penampang ini dapat diprediksi apakah source tersebut berada dalam oil window, gas window, dan lain-lain. Metode ini dikenal dengan metode Lopatin 1971. Terlihat jelas metode Lopatin hanya berdasarkan temperatur dan mengabaikan efek reaksi kimia serta biologinya. Selanjutnya, pada kesimpulan, dalam mempelajari petroleum system, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita dapat mengetahui proses pembentukan minyak dan gas dari beberapa bagian petroleum system, yaitu source rock atau batuan induk, batuan reservoir, batuan penutup, dan proses-proses petroleum system, pembentuk perangkap atau trap, dan pembentukan migrasi. Di sini ada referensi dari yang saya telah ambil materi-materi tersebut. Dan sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan presentasi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.